Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Mahasiswaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, hari ini saya kembali mencoba untuk memberikan penyampaian materi pembelajaran statistika dan probabilitas dengan judul distribusi peluang diskrit. Baik, kita pahami bahwasanya untuk distribusi peluang diskrit ini ada 7 sebenarnya, ada 7 jenis distribusi, tetapi yang akan kita bahas hari ini dan pertemuan berikutnya adalah distribusinya ada 6 saja. Yang pertama ada distribusi seragam, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga distribusi Bernoulli, ada binomial negatif atau kita kenal dengan istilah Pascal, ada distribusi geometris dan distribusi Poisson. Baik, kita lihat satu persatu. Hari ini kebetulan kita hanya membahas 3 ya. Jadi yang pertama ini kita akan bahas ini dan yang ini. Sedangkan 3 berikutnya akan kita sampaikan di video selanjutnya. Baik, untuk distribusi seragam yang dikenal juga istilah dengan uniform distribution ya, kita akan bahas yang diskrit. Nah, ini kasus ini kita gunakan jika kita temui bahwasanya perubahan acak itu yang kita kenal mempunyai nilai X1, X2, X3, dia memiliki peluang yang sama. Ini keywordnya adalah peluang sama ya, adalah peluang sama. Kalau peluang sama, maka distribusinya F-nya itu kita bisa tuliskan sebagai Fx, K. K ini adalah 1 sampai seterusnya. Ini adalah 1 per K nilainya. Ya, ini sama semua. Oke, jadi nanti tergantung nanti berapa jumlah K-nya. Berapa jumlah K-nya, itulah nilai daripada probabilitasnya. Jadi ini akan sama nanti di setiap titik ciri-cirinya. Nah, untuk min, untuk rata-rata dan variansinya, kita bisa lihat untuk rata-ratanya, kawan-kawan, ini rumus jadinya, dia adalah 1 per K, sigma I sama dengan K untuk XI. Ya. Nah, sedangkan untuk variansnya itu adalah 1 per K, XI dikurang mu kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai K. Nih, oke. Kita lihat contoh soal. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bentuk distribusinya. Seperti keadaan distribusinya. Jadi, kalau kita perhatikan, misalkan nilai X-nya itu ada 6. Ya, nilai X-nya ada 6. Nah, A-nya itu cuma 1. Nah, maka di sini nilai Fx-nya itu sama di setiap titik. Sama. Tidak ada bedanya, sama. Nah, ini namanya distribusi seragam, tapi diskrit ya. Diskrit itu artinya dia terpotong-potong, tidak kontinu. Oke. Nah, kita lihat contoh soal. Jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampelnya itu S. Kita tahu kan? Ada sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Kalau kita lempar sekali, ya, maka kita bisa pahami mereka ini punya nilai peluang yang sama. Berapa peluangnya? Peluangnya adalah masing-masing muka 1, 2, sampai 6 itu masing-masing punya peluang yang sama yaitu 1/6. Maka kita bisa tuliskan F X, 6 sama dengan 1/6 dengan X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini jawabannya. Nah, untuk minnya, untuk rata-rata dan variansinya bisa kita lihat. Tadi kita bisa tuliskan rumusnya. Ya, ini diingat. Ini rumusnya adalah sigma daripada XI per K ya, sigma daripada XI per K. Ini oke, sigma daripada XI berarti XI-nya ada 1, X1, 2, X2, X3, X4, X5, X6. Ya, jadi mu-nya itu sama dengan, kita ingat tadi rumusnya, kita tulis 1 per K sigma
XI sama dengan 1 sampai K. Ya, K-nya 6 nih kebetulan, berarti sampai 6 XI. Oke. Nah, tinggal kita masukkan satu-satu ya. Berarti mu-nya sama dengan 1/6. Kita kalikan X1-nya 1, tambah X2-nya 2, tambah X3 3, tambah X4-nya 4, 5 dan 6. Ya. Ini kawan-kawan harus ingat nih sama dengan XI 1 sampai 6. Berarti saya bisa tuliskan 1 per K dikali X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai X6 ya. Oke. Nah, X6. Jadi ini tinggal dilihat. Untuk mu-nya tadi itu kan untuk variansinya ini kan 1 per K rumusnya. Ingat kan? Sama dengan dikali sigma ya. I sama dengan 1 sampai K dengan dalam kurung XI dikurangi mu pangkat 2. Mu-nya dapat, tinggal kita substitusi masing-masing ke dalam. Ini hasilnya. Oke. Ya, jadi kita bisa selesaikan. Nah, kalau kita lihat histogram pelemparan dadunya itu, maka untuk fungsi x, ya, x K-nya adalah 6, kita tulis dia adalah 1/6. Nah, bisa dilihat 1 itu dapat 1/6, 2 dapat 1/6, 3 dapat 1/6. Jadi terlihat bahwasanya distribusinya ini distribusi seragam. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke distribusi Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli ini merupakan kasus khusus ya daripada distribusi binomial. Jadi kalau distribusi binomial itu kita nanti percobaannya ada n kali percobaan. Jadi banyak percobaan. N itu tergantung berapa kali kita melakukan percobaan. Nah, sedangkan Bernoulli itu satu contoh kasus saja. Jadi distribusi Bernoulli itu distribusi binomial yang hanya melakukan satu kali percobaan saja. Nah, otomatis nanti hasilnya itu dia outcome daripada hasil percobaan tadi kita labeli sukses atau gagal. Jadi nilai fx-nya ini kawan-kawan ya, kita lambangkan nanti P ini dia sukses tergantung ya. Jadi yang namanya binomial itu kan jadi tidak harus sukses itu P ya. Jadi intinya kalau di sini misalnya P-nya diketahui dia sukses, berarti yang lain ya, Q biasanya dilambangkan dia gagal. Kalau P-nya ini dilambangkan sebagai cacat misalkan, berarti Q-nya ini baik. Ya, ini kebalikannya. Tapi yang jelas kalau P itu adalah sukses misalnya, Q-nya itu berarti Q-nya itu adalah 1 min P gitu ya. 1 min P. Jadi kita bisa lambangkan. Di probabilitas suksesnya itu kita lambangkan dengan P. Nah, besarnya tetap dari satu percobaan ke berikutnya. Nah, habis itu dia sifatnya yang harus kita ingat adalah bersifat independen. Jadi tidak tergantung pada pengujian sebelumnya. Jadi masing-masing. Oke. Nah, jadi ini bisa kita lihat P ini anggaplah ini misalnya ya fungsi distribusinya atau fungsi kepekatan atau fungsi padat istilahnya. Dia akan bernilai P itu kalau X-nya kita anggap sukses. Ini kebetulan di kasus ini ya. Atau kita tulis Q atau 1 min P itu kalau dia gagal. Sedangkan lainnya itu adalah 0 nilainya. Ya, nilainya 0. Oke. Ini fx ya. Jadi dia rentangnya seperti itu. Nah, oke. Berapa besar nilai P? Nilai P itu peluang suksesnya itu dia dari 0 lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Jadi jumlah maksimal paling sedikit itu 0 ya, paling besar itu adalah 1. Nah, untuk minnya sendiri ya, untuk minnya itu sama dengan peluang sukses ya, peluang sukses. Sedangkan variansnya
adalah peluang sukses dikali 1 min P. Oke. Nah, ini kita lihat contoh sederhananya. Jadi karena tadi hanya pengambilannya 1 kali, berarti ada yang gagal, ada yang sukses ya. Ini kalau misalnya peluang suksesnya adalah 0,8. Ya, berarti ini 0,8, berarti gagalnya ini adalah 0,2. Sama halnya ini ya, kebalikannya. Baik. Ini karena 1 kali saja pengambilan. Kalau 1 kali pengambilan itu kan bisa sukses, bisa gagal prinsipnya. Oke. Nah, contoh soal. Ini contoh proses Bernoulli ya. Misalkan satu kelompok usaha Bernoulli yang berupa mengambil 3 barang secara acak dari satu hasil proses manufaktur. Jadi kemudian diperiksa, lalu diklasifikasikan. N itu baik. Ya, N baik, cacat itu kita tulis D. Ingat ya, N baik, cacat D. Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan barang cacat. Ingati, ini cacat yang menjadi keyword. Ya, berarti cacat yang menjadi keyword. Jadi cacat itu ada nilainya. Ya, cacat itu ada nilainya. Kalau ada ketemu 1D, berarti nilainya 1 X-nya. Kalau tidak ada D berarti 0. Kalau D-nya ada 2 berarti 2. Kalau D-nya ada 3 berarti 3. Baik. Nah, nilai yang mungkin itu kan kita bisa bayangkan ya. Jadi kalau kita lempar nih seperti ini grafiknya, tabelnya. Ini hasilnya kebetulan N. Ini nggak ada D-nya kan? 0 berarti X-nya. N di N 1, ya kan? NND 1, DNN 1, NDD 2. Jadi ini D-nya ada 2 nih. Nah, cacatnya ada 2 karena cacat yang menjadi tolak ukur di sini untuk peubahnya ya. Peubah acaknya cacat yang mau dilihat. Oke, DND 2, DDN 2, DDD berarti 3. Nah, sekarang kita jawab. Kita umpamakan misalnya ya. Kita ketahui dari sebelumnya misalkan sebanyak 25% nih barang cacat. Cacat tadi D ya, cacat D. Nah, jadi probabilitas 1 kali pengambilan itu akan menghasilkan probabilitas cacat sebesar berapa? Sebesar PD probabilitas cacat sama dengan 1/4. Ya, nih misalkan nih 1/4. Jadi kalau PD 1/4, berarti probabilitas baiknya tinggal kita ingat ya. Kalau P-nya itu 1/4, 1/4 berarti PN-nya ya, ini 1 dikurang 1/4. Berarti berapa? 3/4. Misalkan kita ambil contoh nih. P peluang daripada NDN. NDN ini kan ya, NDN. Ini nih, NDN. Peluang daripada NDN. Bagaimana kita menghitungnya? Berarti kita telusuri peluang N dikali peluang D dikali peluang N. Peluang N itu 3/4. Dikali peluang D 1/4. Dikali peluang N 3/4. Kalikan berarti hasilnya 3 kali 3 kali 1 9. 4 kali 4 kali 4 64. Jadi peluang ini ya untuk 1 kali pengambilan ya ketemu PNDN itu adalah peluangnya 9/64. Jadi kalau mau kita tuliskan distribusi peluangnya secara lengkap, ini X-nya kita punya 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3. Sekarang kita lihat untuk yang 0. Fx0. Nih, ada berapa dia? Itu kan berarti peluang, contoh saja nih, N, ya kan? N berapa? Berarti N, peluang N berarti adalah 3/4 kali 3/4 kali 3/4. Berarti untuk PNN, untuk yang 0, X-nya 0, berarti ini sama dengan 27/64. Kalau untuk X1, oke, F X1, X sama dengan 1, berapa dia? Nah, Fx1, ini 1 kan nih? Nah, berarti di sini ada NND. NND itu berarti NND. Berarti NND tadi 3/4 kali 3/4 dikali 1/4 nih. Berarti 9/64.
Tapi kebetulan dia ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kali 3 berarti hasilnya 27/64. Ini fx1. Kalau fx2 berapa? fx2 tinggal kita hitung. fx2 ini kan hasilnya 2 nih untuk x2, berarti ndd. ndd. N itu berarti 3/4. D itu 1/4 dikali 1/4. Berapa dia? 3/16 kan? Nah, 3/16 kita kalikan ada berapa? Ada 3 dia. 3/16 berarti maaf 3/64 berarti kali 3 9/64. Sekarang fx3. Berapa fx3? Nih kan d. Berarti dia cuma 1. 3/4 kali maaf 1/4 ya. Bentar. Nih. Oke, sebentar, ada kesalahan. Oke, sorry. Maaf. Oke. Sebentar. Oke. Ini 1/4 kali 1/4 kali 1/4. 3 per kok 3 sih? 1 kali 1 kan? 1/64. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita bisa tuliskan, kita bisa gambarkan nanti kalau keadaannya seperti ini berarti dia 0, 1, 2, 3, berarti dia 7, 27/64, 27/64, 9/64, 1/64. Nah, ini keadaannya, ini sudah kasus yang ini sudah menjadi dia distribusi peluang X. Jadi bisa kita gambarkan. Oke, nah itu sudah menghampiri binomial. Nah, sekarang kita lihat nih. Distribusi binomial. Jadi kalau distribusi binomial sendiri ini suatu usaha ya, suatu usaha Bernoulli yang dapat menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal kita tulis Q ya, 1 min P. Maka distribusi peluangnya dari peubah acak binomial X itu jumlah sukses N usaha yang independen adalah kita tulis binomial X and P ya. Ini adalah kombinasi kejadian NX dikali peluang sukses pangkat X kali peluang gagal N min X dengan X mulai dari 0, 1, 2 sampai N. Ya, ingati, ini notasi seperti ini sama dengan kombinasi. Ingati kembali, rumus kombinasi apa? Kalau kombinasi NX, ini kan ingat nih, berarti N faktorial dibagi ya, N faktorial dibagi X faktorial dibagi N min X faktorial. Ini kalau kita pakai kalkulator mencari. Kalau kawan-kawan pakai Excel, itu tinggal tulis aja nanti sama dengan com ya, dalam kurung kalau nx n, x sudah selesai, nanti langsung ketemu hasilnya. Nanti kita akan coba. Oke, nah bagaimana keadaan fungsi kepekatannya? Nah, jadi kesimpulannya seperti inilah ya. Jadi fx itu nilainya adalah cnx, p pangkat x, 1 min p, ini berarti k, n min x ya. Oke, nah n itu ingat, n itu adalah bilangan bulat, harus lebih daripada 0 ya. Nah, ini rataannya. Jadi kalau maksudnya lebih daripada 0 itu kan berarti kita melakukan percobaan itu harus ada. Nah, kalau nggak ada, kalau 0 berarti nggak ada percobaan, berarti nggak ada distribusi. Baik, untuk rataannya ya, untuk minnya mu x itu sama dengan n dikali p, ini jumlah perulangan dikali p, jumlah percobaan dikali p.
ya. Mu kuadrat variansinya ini adalah N kali P 1 min P. Baik, kita lihat contohnya. Ini misalkan ya, ini percobaannya 5 kali, peluangnya adalah 0,2, peluang suksesnya. Maka dicoba. Tuh X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Oke, nah ini keadaannya seperti ini nih. Ya, tapi dia masih diskrit ya. Oke, kalau percobaannya 5 kali, nah peluangnya itu masing-masing dapat setengah. Nah, kita lihat ini kurvanya. Ya, oke, kurvanya pun menjadi seimbang ya. Histogramnya menjadi seimbang. Oke, beginilah keadaan distribusi binomial. Nah, biasanya distribusi binomial itu selain menggunakan rumus perhitungan pakai hitung manual, ya, di mana tadi rumusnya adalah B X titik koma NP. Ini dia sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X, ya, dikali Q N dikurang X gitu kan, ya. Ini selain rumusnya ini, keadaan-keadaan yang lain bisa kita kerjakan dengan cara melihat tabel. Nah, ini tabel. Jadi dalam soal kita biasanya diminta menghitung distribusi kumulatif. Ya, untuk apa? Untuk X misalnya lebih daripada R. Nah, X lebih daripada R. Atau P-nya, peluangnya dengan X itu dia antara A dan B nilainya. Oke, nah ini rumusnya seperti ini. Nah, untuk menghitung sigma itu, maka kalau sigma kan berarti nanti kalau misalnya X lebih daripada R. Nah, R-nya misalnya X lebih daripada 2. Atau X-nya kurang daripada 2. Maka kita harus menghitung satu-satu jumlahnya. Nah, kita sebenarnya sudah dibantu dengan tabel. Namanya tabel binomial. Ya. Nah, jadi dia berisi nilai B, X, N, P. Ya, jadi B, X, N, P. Jadi X itu adalah anggota daripada peubah acaknya. N itu jumlah perulangan. Sedangkan P itu adalah peluang suksesnya. Ya, peluang sukses. Oke, atau yang diketahui di soal lah, lagi gampangannya kayak gitu. Misalkan nih, kita lihat contoh sederhana ini. Kita ingin mencari misalkan BR. R atau X sama ya. Jadi terkadang di buku itu mereka pakai X, mereka pakai R. Ya, mereka pakai X, bisa mereka pakai R. Nah, yang mana sajalah, yang jelas sama saja. Ini berarti R ini adalah peubah acak ya. Oke, nah misalkan di soal nih B R sama dengan 1, kalau kita mau cari N sama dengan 2, P-nya 0,3. Ya, P 0,3. Nanti ini beragam ya, ada yang mulai 0,01 dan seterusnya. Nanti kalau kesusahan mencari tinggal googling saja, dapatkan insya Allah. Nah, kita cari berarti dia punya P adalah 0,3. P 0,3 sedangkan N-nya 2. Nah, ini N sudah ada, ini 2. Ya. Oke. P-nya adalah 0,3, N2, R-nya 1. Nah, ini set, berarti ini di sini nilainya. Nilai ini adalah 0,9100. Atau kita kembali coba lihat tabel yang lain. Tadi dia X-nya 1, N-nya 2, P-nya 0,3. Ini N. X. X-nya 1, N-nya berapa tadi? N-nya 2 ya. N-nya 2. Maaf. N-nya 2, R-nya 1, P-nya 0,3. Nah, oke, kita kembali lihat. Oh, ini 0,3. Nah, ini lebih detail ya. N-nya 2, X-nya 1. Ini dia. 0,9100. Oke. Nah, gampang nanti melihatnya. Oke, sekarang kita coba aplikasikan ya. Ini kita save dulu. Ini N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4.
sampai n sama dengan 6. Ini n sama dengan 7, n sama dengan sampai n sama dengan 10 ya. Tergantung nanti keadaan, tapi insya Allah tidak banyak-banyak. N sama dengan 20 sampai n sama dengan 30. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita membaca ini tabel, menyelesaikan soal di tabel. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Contoh ya, ada kasus misalkan. Kalau di soal itu peluang untuk X-nya kurang daripada 10. Nih keywordnya, kurang daripada 10. Untuk N-nya 15. P-nya 0,4. Kurang daripada 10. Ya, kurang daripada 10 itu berapa? Berarti N-nya kan ada 15. Oke, kita gambarkan. Nah, berarti ini N ada 15. Berarti percobaan ini ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 15 N-nya. Oke, N-nya ada 15. Tapi soal minta X kurang daripada 10. Ini 1, 2, ini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Soal minta apa? Soal minta itu yang kurang daripada 10. Kurang daripada 10 berarti 9 dong. Ya. Berarti daerahnya komutatif yang diinginkan tuh dari sini sampai ke sana. Oke, dari sini sampai ke sana. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita ketemu soal seperti ini berarti kita harus mencari nih. Berarti mulai daripada X sama dengan 0 ya. Kalau satu-satu nih kita tuliskan berarti soal ini panjang sekali jawabannya ya. Berarti B dalam kurung 0 titik koma 15,0,4 ditambah B 1 titik koma 15 0,4 dan seterusnya sampai B 9 titik koma dan seterusnya ya. 15 0,4. Panjang sekali. Kalau tidak dibantu dengan tabel binomial, mabuk kita. Nah, ini kalau kurang daripada 10 maka kita ambil ya dicari N15, X-nya 9 dengan P 0,4. Oke, kita cek coba. N15, X-nya 9. N-nya 15, X9, P-nya 0,4. 15. 15. Ini N15, X-nya 9 dengan peluangnya 0,4. Mana 0,4? Ini 0,4 ya. Oke, sebentar. Ini kayaknya 0,9662. Langsung 0,9662. Ini tanpa kita menghitung ya kan. Kalau kita hitung satu-satu mabuk 0,9662. Oke. Selanjutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kasus untuk kalau misalnya PX sama dengan 5, persis sama dengan 5. Nah, caranya bisa kita kalau kita sudah ada tabel kita bisa manipulasi. Tapi kalau kita mau hitung manual boleh. Ya. PX sama dengan 5 itu PX sama dengan 5 berarti ini sama dengan ya. Sama dengan X and P ya kan? Oke, berarti kombinasi 15 kan 15 ya. Ini X-nya 5 dikalikan dengan P pangkat 5 dikalikan dengan Q pangkat 15 kurang 5. Oke, gini kan ya. Oke, sama dengan nah ini kita hitung manual 15 faktorial kita bagi 5 faktorial dikali 15 min 5 faktorial
dikalikan dengan P-nya adalah peluang suksesnya tadi 0,4. Peluang suksesnya adalah 0,4 pangkat 5 dikali peluang gagal. Peluang gagalnya itu kalau P-nya adalah 0,4 berarti Q-nya 1 kurang 0,4. 0,6 kali 0,6 pangkat 10. Hasilnya berapa ini? Nah, hasilnya meskinya adalah ini. Bagaimana caranya? Coba kita bantu dengan Excel. Coba kita lihat ya. Kita lihat Excel. Nah, tadi kita punya persoalan. Ya, BXNP-nya X-nya adalah berapa tadi? X-nya 5, N-nya 15, ya kan? P-nya adalah 0,4. Oke, 0,4 nih. Nah, bagaimana cara menulisnya ini? Nah, ini kan tadi kombinasi, ya. Berarti saya tuliskan sama dengan kombinasi, kombin, ya. Kombin dalam kurung X berarti 15,5. 15,5. Kita lihat berapa hasilnya. Set 3003. Wah, itu kalau kita hitung, kalau nggak pakai kalkulator pusing kita. Nah, sekarang kita lihat P pangkat N ya, sama dengan P pangkat X. P-nya tadi 0,4. Pangkat X, X-nya ada 5. Oke, nah ini kan hasilnya. Kita kali lagi Q-nya adalah 0,6 kan? 0,6 kita pangkatkan dengan X min P. Coba, ini X-nya adalah 15, N-nya 15 dikurang X. 15 dikurang 5 berarti pangkat 10 ya. Oke. Nah, oh sama dengannya tinggalan. Nah, ini sama dengan. Oke. Nah, kita kali semua sama dengan ini kombinasi NX dikalikan dengan P pangkat X, kita kalikan dengan Q pangkat X, N min X. Hasilnya berapa? Set 0,1859 ya. 1859. Kita lihat. Hasilnya 1859. Ini kan kalau kita hitung manual. Nah, bisalah kira-kira kita lakukan manipulasi dengan tabel? Bisa. Caranya, kalau kita disuruh mencari X sama dengan 5, berarti kita ambil nih. Berarti X sama dengan 0, ya. Kumulatif dari X sama dengan 0 sampai 5, kita kurangkan dengan kumulatif X sama dengan 0 sampai 4. Oke, berarti kita perlu lihat tabel, ya. Dia yang 5 dan 4. Sekarang kita cek tabel. 5 dan 4. 15. Ini 5. Ini 5 berapa 5? 0,4032. Sedangkan 4 adalah 0,2173. Ya. 2173. Nah, kita kurangkan saja, ya. Nah, ini hasilnya 0,4032 dikurang 0,2173. Hasilnya sama dengan perhitungan kita. Nih. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau mau manipulasi bisa pakai tabel seperti itu. Jadi kalau ditanya nih. Nah, seperti ini kalau misalnya peubah acaknya sama dengan 5 langsung, ya. Kita lihat soal. Ini ada contoh soal. Nah, peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit infeksi COVID, ya, sekarang yang lagi merebak sekarang, untuk orang dengan resiko itu terjadi adalah 0,4 atau 40%. Kira-kira peluang sembuhnya kalau dengan resiko. Kita tahu kan katanya sih, nah, kalau dengan resiko orang itu dengan penyakit bawaan, itu peluang sembuhnya kecil. Nah, kita anggap saja dia 40% nih. Nah, 0,4.
Berarti dari soal ini kita ketahui P-nya adalah peluang sembuhnya 0,4. Berarti X-nya itu tanya peluang sembuh nih. Dengan percobaan N sama dengan berapa? N sama dengan 15. Ya, oke. Nah, peluang seorang pasien sembuh dari infeksi COVID itu dengan resiko 0,4. Jika 15 orang ya telah mengidap penyakit ini, tentukan peluang. Yang pertama, sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh. Ingat, ini permainan kata-kata ya. Sekurang-kurangnya. Berarti peluang sekurang-kurangnya 10 itu peluang berarti minimal. Berarti dia yang sembuh itu minimal 10. Nah, berarti dia pasti lebih daripada sama dengan 10. Nah, begini logikanya. Dari 3 sampai 8 yang sembuh. Nah, dari 3 sampai 8 yang sembuh, tentukan peluang. Dari 3 sampai 8 orang yang sembuh. Ini kan kebetulan 15 orang nih. Nah, ini kira-kira kalau peluang 3 sampai 8 aja berapa persen? Oke, dari 15 orang itu. Jadi menulisnya peluang untuk X 3 sampai 8. Berarti 3-nya lebih daripada sama dengan 3, kurang daripada sama dengan 8. Begitu. Tepat 5. Oh, kalau tepat 5 kayak tadi. P untuk X sama dengan 5. Nah, oke. Ini X-nya masing-masing. Ini NP ya, NP. Oke, sekarang kita coba lihat jawabannya nih. Untuk A, B, C. Tadi N-nya 15, P-nya adalah 0,4. Nah, ini peluang X lebih daripada 10. Ya, lebih daripada 10. Berarti kalau lebih daripada 10 itu, kalau misalkan kita punya, nah ini tinggal kita pakai logika saja membalik soal itu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kita, karena jumlah keseluruhan itu kan 1, ya paling tinggi 1. Nah, ini ada 15 percobaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada 15, N-nya ada 15. Nah, dia harus lebih daripada sama dengan 10. Lebih daripada sama dengan 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oke. 11, 12. Berarti kalau lebih daripada sama dengan 10, berarti dia start dari sini. Set. Set. Nah, ini yang diminta soal. Nah, yang paling mudah kalau ini kan kita harus menghitung satu-satu. X sama dengan untuk X sama dengan 10, X sama dengan 11, X sama dengan 12, repot. Jumlah keseluruhan semuanya ini ingat, dia adalah 1 jumlahnya. Berarti yang ini kan sudah gampang kita lihat kumulatifnya di grafik ya, di tabel. Ini nanti tinggal 1 dikurangi sigma dengan X mulai daripada 0 sampai 9. B X titik koma 15 koma 0,4. Kita cek. Oke, ini 1 sudah. Nah, kita cek. Yang 15 0,4. 15 0,4. Itu tadi kan? Tahu kan sudah 15 0,4 yang mana? Ini kan tadi. Nah, ini kan jumlah semuanya nanti adalah 1 nih. Oke, 0,4. 0,9662. 0,9662. Nah, berarti 1 dikurang 0,9662 berarti peluangnya dia adalah 0,03. Berapa? 3,3% peluangnya. Kalau ada 15 pasien, peluang kesembuhannya 0,4. Kalau kita ambil, kalau 10 orang kayak apa? 10 orang itu berarti peluang dia sembuhnya itu hanya sekitar
3,3%. Nah, bagaimana kalau seandainya nih kita lihat kasus kedua, 3-8 orang. Nah, ini kita pakai range ya, 3-8 orang. Lebih besar kan range-nya? 3-8 orang. Nah, bagaimana kalau 3-8 orang? 3-8 orang itu nah, kita bisa ambil nih 3-8 orang dari sini sampai sini penjumlahannya. Ya kan? Nah, ini caranya ya, caranya kalau 3-8 orang kan di range-nya di sini. Berarti kita bisa lihat nih 3-8 orang. Yang ini ya, jumlahkan saja semuanya. Ini dikurangi ini kan? Oke, berarti sigma dari 0 sampai 8 Bx NP dikurangi sisanya ini. Ya. Berapa dia? Sigma 0 sampai 1 0 sampai 2. 0 sampai 2. Oke, berarti tinggal kita lihat di tabel. Untuk di tabel X sama dengan 0 ya sampai 8 itu berapa? Kita cek lagi. 0 sampai 8. 15. 8 ya. 8 0,4. Berarti 0,095. 2-nya 0,0271. 0,905 ya. Oke. Nah, ini langsung dapat hasilnya 0,8779. Pak, bolehlah Pak, kira-kira saya mau hitung manual. Silahkan kalau mau hitung manual. Ya, nanti kalau mau hitung manual buktikan dengan Excel tapinya. Kalau kita pakai kalkulator, ini bisa salah-salah kita menghitungnya. Oke, sama. Kalau X sama dengan 5 tadi seperti apa? X sama dengan 5 kita manipulasi. Ya, X sama dengan 5 di sini kan. Ya, tinggal kita manipulasi. Berarti dia 0 sampai 5. Ini Bx dikurang 4 X sama dengan 0 sampai 4. Dapat hasilnya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kuncinya adalah bisa membaca grafik dan paham logika pertanyaan soalnya. Nah, ini kalau tadi binomial. Bagaimana kalau eksperimennya ini multinomial? Multinomial itu hasilnya kalau tadi kan sukses dan gagal saja, ya. Ini multinomial. Nah, ini distribusi binomial itu dapat diperluas dia menjadi multinomial, ya. Jadi eksperimennya itu dikembangkan menjadi multinomial kalau tiap usahanya itu menghasilkan lebih dari 2 hasil, tidak hanya sukses gagal. Ya, tidak hanya sukses gagal. Jadi pengambilan kartu nih misalkan, ya. Dengan pengambilan kartu tapi dengan cara pengembalian. Jadi percobaan multinomial ini bisa terjadi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini kombinasinya yang beda ya. N X1, X2, X3. Jadi N faktorial dibagi X faktorial, X1, X2 sampai XK faktorial. Ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Sepasang dadu lempar 6 kali. Sepasang ya, ada 2 dadu nih. Lempar 6 kali. Tentukan peluang jumlah 7 atau 11 sebanyak 2 kali. 7 atau 11 sebanyak 2 kali. Angka yang sama sekali, kombinasi sisanya 3 kali. Ya, kombinasi sisanya 3 kali. Oke. Baik, sekarang kita pelan-pelan nih memahaminya. Pertama 7 atau 11, kita anggap dia S1. Ya nih, 7 atau 11, S1. Pasangan bilangan yang muncul. Ya, angka yang sama. Angka yang sama sekali. Ini 1 kali. Ini 1 kali. Ini 2 kali. Ini 2 kali. Nah, sisanya berarti sisanya 6 kali. Berarti ini 2, berarti ini 3 ya kan ya? Oke. Nah, berarti kita tahu X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 3. Nah, peluangnya masing-masing berapa? P1 ya. P1 itu berarti 2/9. Dari mana 2/9? Ini kan ada 2 kali lempar. Oke. 2/9.
Kalau P2 itu dia 1/6. Ya. Sedangkan P3-nya adalah 11/18. Oke. Ingat nih, jadi dilempar sebanyak 6 kali. Jadi tinggal kawan-kawan hayalkan tuh ya, lempar 6 kali. 2 buah dadu dilempar 6 kali ya. Maka peluangnya bisa dihitung masing-masing. Oke. Jadi kita bisa tuliskan distribusi multinomialnya. X1-nya tadi 2. Nah, berarti kita tulis aja nih 2, 1, 3. Berarti ya tinggal kita tuliskan ini masing-masing. Oke, ini kan tadi jumlah pelemparannya n faktorial ada 6 kali. Berarti X1-nya 2, X2-nya 1, X3. Ya kan? Nah, ini kombinasi 29 ya. 29 pangkat 2. Ini 16 sekali. Ini 11, 18 3 kali. Berarti tinggal ditulis 6 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Oke, dikali 2 pangkat 2. Ini 2/9, ini per nih. Ya, ini 1/6. Oke. Ya. Ini dia pangkat X-nya. Nah, berarti hasilnya adalah 0,1127. Oke. Ini pertemuan hari ini kita sudahi. Nah, di bawah di kolom deskripsi sudah ada soal. Jadi kalian tinggal melatih dengan soal yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.